Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali untuk membahas kitab Kejadian. Hari ini kita akan membahas kitab Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai 19. Dan firman yang akan saya sampaikan ini bertema kelegaan hati. Untuk mencapai rasa lega di hati, biasanya kita harus sabar dalam proses yang kita lewati, saudara. Proses apapun itu dalam kehidupan kita. Proses yang berat, yang dampaknya masih kita rasakan, kita semua rasakan, seperti COVID-19 ini. Dimana kita sebisa mungkin bertahan dan menjaga daya tahan tubuh kita tetap kuat. Dan dalam masa bertahan itu, kita juga dituntut untuk berpikir keras dalam menjaga ekonomi. Kita tahu ya saudara, kita susah untuk keluar kemana-mana. Kita juga susah untuk bekerja, sekolah. Mungkin juga ada yang gajinya dikurangin semasa COVID. Bisnis-bisnis harus ditutup. Dan bahkan juga ada yang di PHK. Kita harus memutar otak bagaimana tetap bisa untuk makan, untuk minum, dan mencukupi kebutuhan keluarga kita. Harus banting setir usahanya, jadi usaha apa atau apa gitu. Tapi akhirnya kita juga bisa. Walaupun dampaknya kita bisa rasakan sekarang, cuman kita sudah melewati proses itu. COVID sekarang udah berkurang. Walaupun masih ada gitu ya. Tapi akhirnya kita juga bisa melewati hal itu gitu saudara. Dan juga di tahun ini Indonesia lagi berduka, seperti kasus Kanjuruhan yang memakan banyak korban. Saya juga gak bisa membayangkan rasanya ratusan nyawa orang melayang begitu saja. Proses penerimaan bagi keluarga korban itu pasti susah. Bagaimana dia merelakan hati untuk menerima ditinggalkan orang yang mereka sayang gitu. Apalagi yang menjadi korban itu seorang bapak itu. Menjadi isinya harus menjadi ibu dan tulang punggung bagi keluarganya. Saya juga teringat kemarin habis scroll TikTok tentang, kita tahu Cianjur sudah lagi berduka, bencana gempa bumi sedang terjadi. Itu bahkan sampai sekarang masih ada gempa-gempa susulan lagi, jadi kasihan sekali. Terus mendoakan mereka. Jadi ada satu keluarga kecil, cuman bapak, ibu, dan anaknya itu masih kecil. Sang bapak itu waktu itu pergi bekerja. Jadi waktu keadaan gempa itu bapaknya lagi bekerja. Yang di rumah hanya ibu itu dan anaknya itu. Lalu karena gempa, rumahnya itu roboh dan menimpa mereka, sang ibu dan anaknya. Sang ibu ini rela menyelamatkan anaknya. Jadi dia rela tertimpa itu bongkahan rumahnya dan mengorbankan dirinya tuh buat anaknya gitu. Jadi kelihatan anaknya tuh di video itu kelihatan anaknya kayak diperban itu kepalanya, namun istrinya tuh tidak selamat. Jadi bapaknya itu membuat video kayak istilahnya tribut ke istrinya gitu. Terima kasih sama istrinya. Kamu wanita yang hebat dan yang kuat. Saya langsung kayak wah nangis gara-gara ini. Pasti proses penerimaan sang bapak itu berat gitu saudara. Ditinggal istrinya, pasangan apalagi tuh bisa kita tahu ya karena anaknya masih kecil, jadi baru menikah istilahnya. Langsung ditinggalkan selama-lamanya itu pasti berat. Belum lanjut, mari kita membaca dulu Kejadian 8 ayat 15 sampai 19. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama
sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Jadi proses yang berat itu juga dialami Nuh, saudara. Kita tahu setahun lebih ya mereka di bahtera. Tetapi bagaimana mereka tuh bisa sabar menunggu air itu surut, sabar menunggu mereka keluar dari bahtera itu. Tetapi akhirnya penantian mereka juga akhirnya berbuah, membuahkan hasil. Mereka sudah mengalami proses itu, dan akhirnya mereka juga keluar dari bahtera itu. Yang bisa saya ambil dari kisah ini, yang pertama, kesabaran adalah kunci. Ya, kita tahu sabar itu susah. Bertahan di kondisi kita yang mungkin lagi di bawah itu susah, saudara. Nuh dan keluarganya, mereka sabar menunggu bisa keluar dari bahtera itu. Dan juga ketika keluar pun mereka sabar, antri melihat hewan-hewan binatang itu keluar satu persatu dari bahtera itu, dan juga menunggu hewan-hewan itu akhirnya berkembang biak. Mereka juga menunggu hasil dari usaha mereka, seperti apa yang mereka makan selanjutnya. Itu kan mereka juga mengusahakan hal itu, saudara. Di sini kita bisa lihat Tuhan itu membuat hidup Nuh itu berproses. Gak cuman secara instan Nuh itu bisa mendapatkan berkat Tuhan langsung gitu. Jadi Tuhan itu membiarkan Nuh mengalami itu semua gitu. Dan juga Tuhan itu membiarkan kita mengalami hal-hal yang susah, saudara. Tapi Tuhan kan melihat gitu. Tuhan itu tidak meninggalkan kita, tapi Tuhan melihat bagaimana kita tuh mengalami proses-proses yang kita lewati dalam kehidupan kita. Poin yang kedua adalah kelegaan yang akan didapatkan. Jadi waktu itu saya juga nemu di sosial media sebuah video. Ada orang yang ditolak 7 kampus negeri. Jadi benar-benar videonya tuh kayak tentang stressful, dia bagaimana dia belajar, bagaimana dia menghabiskan uang. Jadi kan untuk mengikuti SBMPTN ini kan pendaftarannya kurang lebih 300 ribu. Dan juga kayak mau ikut ujian-ujian seperti itu kan juga bayar juga, saudara. Jadi dia tuh habis kurang lebih jutaan itu buat tes itu gitu. Tapi dia nggak mau nyerah gitu aja. Dia tetap belajar, tetap nyoba sana sini gitu. Dan akhirnya dia mendapatkan kampus yang dia inginkan. Dan itu nggak main-main, saudara. Itu UI, saudara. Dan itu benar-benar bagaimana dia tuh mengalami proses itu kan sangat susah ya, saudara. Bagaimana dia merelakan uangnya, bagaimana dia merelakan waktu dia buat belajar, waktu dia untuk mau coba tes itu. Tapi Tuhan akhirnya memberi kesempatan bagi orang ini, bagi si cewek ini, untuk akhirnya dapat sesuatu yang nggak dia duga dan nggak main, itu kampus yang benar-benar dia inginkan. Begitupun juga dengan hidup Nuh. Akhirnya dia lega kan setelah menunggu beberapa lama di bahtera itu, setahun lebih di bahtera itu, dia kan akhirnya juga keluar gitu, saudara. Walaupun dia tetap diproses Tuhan, harus bekerja dulu di tanah yang kan dia ditempati dia dan keluarganya itu. Tapi dia akhirnya bisa keluar, bisa menghirup udara. Wah, saya keluar dari bahtera itu selama hidup saya yang cuman melihat kapal, isinya kapal-kapal itu. Jadi keluarga juga didapatkan itu. Jadi juga seperti hidup kita, saudara. Kita udah bersabar akan misalkan usaha kita memang masih kita rintis belum berhasil, dan juga kita mungkin lagi diuji, kita lagi proses pemulihan dalam hidup. Tapi
tenang saja, proses itu bakal selesai. Anda akan mendapatkan kelegaan hati yang benar-benar, wah akhirnya saya bisa melewati proses ini. Dan juga gak bakal tega kok benar-benar membuat kita dalam bahaya, itu tidak akan, saudara. Tuhan itu selalu menyertai kita, melindungi kita gitu. Jadi yang memang kita harus lakukan adalah, yang pertama adalah sabar, karena sabar adalah kuncinya. Yang kedua adalah kelegaan akan kita dapatkan dari proses kita sabar. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, saudara. Kiranya dari Nuh ini kita bisa meladani sikapnya, bagaimana dia sabar, bagaimana proses hidupnya yang dia lakukan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Hidup saudara bisa berproses dan akhirnya saudara menjadi lega juga akan proses itu. Sekian, terima kasih.